Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa di ruang podcast Makassar Terkini ID. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka, mungkin ada yang lupa bahwa hari ini adalah Hari Pos Sedunia. Masih ingatkah kita tentang pos? Masih ingatkah kita tentang surat menyurat? Oh, mungkin itu di masa saya ya, tapi mungkin di masa-masa sekarang generasi sekarang sudah tidak tahu lagi tentang surat menyurat, karena sudah ada sudah ada surat singkat di handphone masing-masing. Nah, dalam rangka Hari Pos Sedunia hari ini, kami mengundang tamu dari PT Pos Indonesia. Siapa mereka? Mari kita kenalan. Halo Pak Agus dan Pak Firman, selamat datang di ruang podcast Makassar Terkini. Selamat Hari Pos Sedunia Pak ya. Terima kasih. Pak, PT Pos itu kan kayaknya sudah zaman-zaman dulu ya, masih zaman-zaman Belanda kali ya Pak ya, sudah ada di Indonesia. Boleh diceritakan Pak sejarahnya, biar kita ini generasi sekarang tuh tahu gitu. PT Pos itu sejak kapan ada di Indonesia dan bagaimana sejarahnya? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, PT Pos Indonesia, kebetulan hari ini adalah tanggal 9 Oktober adalah Hari Pos Sedunia yang oleh beberapa negara dilakukan hari ulang tahun, peringatan lah di situ untuk mengingatkan peran pos di masyarakat, baik itu dari sosial maupun dari pembangunan negara. Sehingga oleh beberapa negara tanggal 9 Oktober itu diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sejak, makanya kita peringati juga di situ sebagai hari pengabdian kita, karena sejak zaman VOC itu sudah dibangun kantor pos tanggal 26 Agustus 1804 itu sudah ada di Indonesia. Didirikan kantor pos pertama itu di Jakarta, kemudian 4 tahun berikutnya didirikan di Semarang. Bahwa pos pada saat itu digunakan untuk para masih zaman Hindia Belanda, zaman VOC, jadi untuk kelancaran perdagangan bagi para pedagang VOC pada saat itu. Itu mungkin sejarah singkatnya. Sehingga sampai saat ini perkembangan pos juga mengalami berbagai era itu zaman sebelum kemerdekaan, kemudian era Orde Baru sampai saat ini. Untuk terkait sejarah singkat pos. Kalau Hari Pos Sedunia itu sudah 146 tahun. 146 tahun. 146 tahun. Berada di Batavia. Ya, pada saat itu awalnya masih di Batavia, kemudian pada tanggal 9 Oktober itu dilakukan pertemuan di Bern, Swiss. Para berbagai negara berkumpul di sana, maka dibentuklah Universal Postal Union. Seluruh berbagai negara berkumpul untuk menyatukan bahwa pos itu harus ada di seluruh dunia. Sampai saat ini kantor pos itu apakah sudah ada di pelosok-pelosok, di kabupaten, di kecamatan, atau bagaimana Pak? Ada, saat ini seluruh Indonesia itu kami memiliki kantor pos sampai 3.800 titik, dan hampir seluruhnya sudah 100% itu sudah online seluruhnya, baik itu ada yang di kecamatan maupun ada di kabupaten. Dan memang saat ini kami juga ditugasi pemerintah untuk sampai diharapkan layanan pos itu sampai ke pelosok-pelosok. Pak, sejak kapan terasa benar nih, maksudnya pengaruhnya ketika teknologi datang dan mendrop
kegiatan surat menyurat di PT Pos sendiri? Ya, kita di era masih tahun 95 sampai 2000 itu kami juga masih dibilang eksis untuk surat menyurat ya, terkait karena pada saat itu sudah untuk bisnis surat itu masih untuk surat pribadi itu sudah masih eksis, masih layak. Kemudian muncul adanya email, kemudian terakhir adalah EMS, kemudian terakhir sudah ada Telegram, WA dan lain sebagainya. Memang menggerus bisnis dari segi untuk surat menyurat ya. Tapi kami dari PT Pos memang sudah melakukan berbagai kegiatan yang mengikuti zaman dan mengikuti market juga terkait itu, baik itu bisnis suratnya maupun bisnis layanan keuangan, termasuk logistik. Kami juga sudah berupaya supaya survive menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, saya ingat dulu Pak, kalau Lebaran itu kebanjiran kartu Lebaran kali Pak ya. Betul. Sampai itu menggunung-gunung, Ya. sering kita liputan di sana tuh kartu Lebaran. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kadang membuat rindu sih sebenarnya. Ya. Kalau mungkin di generasi 90-an Pak ya masih dapat yang kayak begitu. Nah, sekarang apakah kantor pos itu sepi Pak setelah tidak ada kegiatan surat menyurat lagi? Kalau dibilang sepi, sebenarnya kalau ada penurunan, apalagi saat ini lagi ada pandemi, memang ada penurunan. Memang dari segi beberapa sektor memang kami turun, tapi kami juga bekerja sama juga dengan berbagai e-commerce ya, itu untuk mengikuti perkembangan di layanan posnya ya, yang posnya. Nah, untuk layanan Jasku pun kami juga mengembangkan berbagai layanan yang sangat memudahkan untuk masyarakat. Sebenarnya di era sekarang digital ini kami ada Posgiro Mobile, itu layanan yang para masyarakat pun, pelanggan pun sudah tidak perlu datang ke kantor. Tahan sebentar lagi. Pak, nanti kita bicara soal Posgiro itu sendiri. Kita ada segmen sendiri, kita akan mengulas tentang Posgiro itu sendiri. Kita masih bersama dengan Pak Agus dan Pak Firman dari PT Pos, dan kita berada di ruang podcast terkini Makassar Terkini ID. Pak, kita lanjutkan pembicaraan bahwa tadi ternyata karena perubahan teknologi, perubahan zaman, tergerus dengan dan PT Pos tetap berinovasi. Tapi pertanyaan saya, apa memang sudah tidak ada lagi yang Pak yang surat menyurat, tidak ada lagi orang yang menggunakan itu? Betul-betul sudah tidak ada? Kalau surat masih ada, memang kita untuk pribadi, yang pribadi. Oh, masih ada Pak? Ya, kebanyakan adalah kita korporat ya sekarang ini yang. Korporat masih menggunakan surat menyurat ya, dokumen-dokumen mungkin kayak gitu ya, dokumennya tetap ya. Tapi kalau surat-surat pribadi sudah tidak ada lagi Pak ya? Ada, masih ada. Masih ada ya, Pak? Ya. Wah, hebat ya Pak, mereka masih menggunakan surat menyurat itu di zaman sekarang. Iya, masih ada. Masih ada, dan itu masih tetap dilayani? Masih tetap dilayani. Masih tetap dilayani, betul-betul PT Pos pelayanannya masih tetap setia untuk pelanggan-pelanggan lamanya Pak ya. Pak, tadi itu saya tertarik tentang Posgiro Mobile. Posgiro Mobile yang bisa dalam genggaman. Siap. Wah, berarti sudah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan konsumen. Betul, gitu Pak ya. Betul. Semakin memanjakan juga. Bisa diceritakan Pak apa itu, bahwa era kantor pos sekarang sudah ada dalam genggaman tangan Anda? Ya, terima kasih. Melihat perkembangan saat ini, PT Pos juga melakukan berbagai inovasi di layanannya. Yang dulu mungkin orang kirim wesel waktu kita masih sekolah, iya, masih menunggu belangko dan lain sebagainya. Pada saat itu kita waktu masih kuliah di kos-kosan, kita tunggu Pak Pos, baik itu suratnya maupun weselnya. Iya, nah sekarang wesel pun kita ada melakukan berbagai inovasi. Wesel Pos itu bisa yang pakai rekening juga bisa, yang non rekening juga bisa, secepat SMS. Jadi sekarang kirim di kantor pos, ditunggu langsung di tempat tujuan. Nanti dikirimkan pinnya langsung bisa dicairkan. Iya, dan secepat SMS juga sama, langsung dapat pin langsung dikirimkan. Jadi
Pos melakukan berbagai inovasi, diantaranya adalah terkait pengiriman yang kemarin alhamdulillah dapat penghargaan juga di waktu penganugerahan oleh Bapak Presiden, itu karya salah satu bisnis kami juga mendapat ini terkait Wesel Pos ini. Kemudian untuk layanan keuangan lainnya, kami juga melakukan layanan pos giro mobile, membangun itu yang diharapkan masyarakat memudahkan transaksi baik itu pembayaran listrik, air, PDAM, cicilan motor, mobil, komplit Pak ya? Iya, bayar listrik juga bisa, termasuk melakukan asuransi BPJS juga bisa dilakukan. Asuransi juga bisa Pak ya? Asuransi juga bisa. Tapi itu di-download dulu? Di-download di Play Store. Jadi kita masuk di Pos Giro Mobile, kita panggil aplikasi di Play Store, kita minta aplikasinya menjadi Pos Giro Mobile. Di situ nanti kita akan melakukan registrasi, jadi siapkan KTP-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah terregistrasi nanti otomatis di situ sudah akan muncul transaksi, tapi dengan syarat yang memang harus di top up, sama lah dengan top up dulu. Ya, fintech lainnya, ya, di top up, kemudian baru bisa dilakukan transaksi di HP, di mobile itu bisa masyarakat juga transfer juga bisa, baik itu secara ngambil tunai di kantor pos maupun di Indomaret juga bisa. Dalam waktu dekat akan dikembangkan mengambil tunai tanpa ATM, tanpa kartu ATM di ATM. Mungkin dalam waktu dekat akan tanpa kartu ATM di ATM. Iya, mengambil uang di ATM. Nah, saat ini masih di Indomaret bisa mengambil. Jadi misalnya saya mau mengambil uang kiriman Wesel, saya cuma mendispin melalui dari Pos Giro Mobile kan sudah ya. Tapi tanpa menggunakan ATM dari bank manapun gitu. Iya, bisa. Ya. Jadi betul-betul bisa setor juga ke rekening bank juga bisa, kami siap. Karena saat ini perbankan juga sudah mulai mengurangi kegiatan supaya untuk setor tunai dan lain sebagainya. Iya. Kantor pos siap. Kami melakukan layanan di loket pun sampai malam hari, Sabtu dan Minggu juga kami melakukan layanan untuk memudahkan masyarakat, termasuk bayar pajak. Yang bank-bank pada hari Sabtu malam hari tutup, hari Minggu tutup, kantor pos bisa membayar pajak. Wah, jadi dia menggunakan peluang yang digunakan ketika yang lain tidak bisa. Kantor pos melayani karena kan biasanya waktu itu weekend ya Pak ya. Iya. Jadi biasanya juga orang baru punya waktu untuk membayar, ternyata bank tutup nih. Jadi ternyata solusinya ke kantor pos saja. Kantor pos. Sejak kapan itu Pak bisa diberlakukan? Kita sebenarnya sudah cukup lama. Jadi kita sudah 15 tahun yang lalu itu layanan untuk payment itu sudah berkembang, ya sudah kami kembangkan melalui Pos Giro Mobil sudah 2 tahun terakhir ini kita pakai yang mobile. Oh, mobile itu 2 tahun terakhir ini. Ya. Dan pelanggannya banyak Pak yang menggunakan? Saat ini baru 250 ribuan. Wah, itu bukan baru Pak, ya. Banyak Pak itu seluruh Indonesia ya. Iya Pak, maksudnya itu sudah berarti sudah banyak yang menggunakan. Ya, gitu. Target kami sebenarnya sampai 30 jutaan lah. Dan ini sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke pelosok-pelosok. Asal ada jaringan pasti bisa. Ada jaringan pasti bisa ada diakses. HP ya, dengan HP. Ada jaringan, ada akses, bisa ada akses data pasti bisa. Siap. Jadi termasuk mereka sebagai end user maupun masyarakat ini juga bisa akan jadi agen juga. Nanti akan dapat fee juga jika membuka aplikasi di M-Agen Pos di Play Store itu diminta untuk agen pos. Di situ bisa masyarakat atau yang pengen jadi agen melayani misalkan tetangganya dan nanti akan dapat cashback ya dari situ. Wah, ada peluang usaha lagi di sini Pak ya. Buat masyarakat yang melihat peluang itu di masyarakat mau aktif keliling di sekitarnya pasti dapat rezeki juga. Betul-betul ini inovasi dari PT Pos untuk pengembangannya dan tetap menjadi sahabat
masyarakat gitu untuk apa ini. Dulu kan kalau PT Pos itu berarti menjawab kerinduan Pak ya. Setiap lihat Pak Pos itu kita akan senyum, selalu ditunggu-tunggu ya Pak ya. Pak itu di mana-mana kalau kantor pos itu kita lihat warna orange Pak ya. Iya. Emang itu warna khas kita khasnya ya Pak ya. Dari sejak zaman ya mungkin karena kita awal-awal pos itu mungkin awalnya dari zaman Belanda, mungkin karena Belanda orange ya kita warnanya jadi tim orange. Iya, warna khas kami adalah orange. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih perbincangan. Nanti sebenarnya akan beralih ke Pak Firman. Dan pemirsa tunggu percakapan kami dengan Pak Firman. Terima kasih. Masih bersama saya Maya di podcast Makassar Terkini ID, dan kita membahas tentang hari ulang tahun Pos sedunia. Seperti perbincangan tadi bahwa kita telah mengulas sejarah tentang Pos itu sendiri dan apa yang menjadi inovasi dari Pos hingga saat ini. Masih ada satu lagi yang perlu kita bahas, dan ini sangat penting karena masih menjadi kebutuhan sangat mendasar, bahwa ternyata kita selalu menunggu bagian logistik dan kurir. Kenapa? Bisnis online sangat bergantung di sini ya Pak ya. Bagaimana Pak Firman? Betul nggak? Jadi pelayanan pos ini memberikan suatu layanan yang sangat inovatif mengenai kurir dan logistik. Bisa diceritakan tentang itu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Khusus untuk PT Pos sendiri, selain bergerak di bidang surat, kita juga sebenarnya dari dulu sudah menangani kiriman logistik atau paket ya Pak ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini sudah semakin inovatif dari PT Pos Indonesia. Pertama, kita sudah meluncurkan aplikasi namanya Kiposin Aja. Kiposin Aja. Kiposin Aja. Waduh, bahasanya Pak keren, Kiposin Aja. Kiposin Aja supaya lebih familiar. Ha. Nah, di aplikasi itu apa yang ada di situ? Yang pertama, kita bisa booking. Misalkan saya ingin mengirimkan barang, kita tinggal mengisi nama penerima yang mengirim, kemudian kita klik, nanti petugas pickup datang ke rumah kita untuk jemput. Wah. Nah, nanti petugas pickup kami yang namanya Oranger itu yang berseliweran untuk menjemput kiriman kita. Jadi ini sangat cocok sekali di masa pandemi sekarang, di mana kita juga diminta untuk banyak-banyak di rumah. Yeah. Misalkan kita ingin mengirimkan paket, kita tidak perlu lagi repot-repot di kantor pos, nanti cukup melalui aplikasi, petugas pickup kami atau Oranger kami akan datang menjemput ke rumah. Mahal gak Pak? Enggak, tentunya tarif kita lebih murah. Nah itu biasanya kan kalau apalagi kalau kayak ibu-ibu ya Pak ya, pasti cari itu yang murah tapi pelayanannya bagus. Jadi pasti bagus nih pelayanannya, tapi soal harga ternyata masih lebih murah, familiar gitu ya Pak. Kemudian untuk inovasi berikutnya, kami mengembangkan suatu produk yang namanya K9. Jadi namanya K9. Itu K9 adalah produk kiriman yang mana pada saat diposkan itu pengantarannya tidak lebih dari 9 jam. Misalkan ibu mau ngirim nih dari kantor ibu ke keluarga di mana, ibu yang di jalan mana, itu kita jamin kiriman bisa sampai dalam waktu 9 jam. Dalam kota. Kemudian nanti ada juga kita sudah luncurkan kiriman namanya Kiko. Kiko itu khusus diperuntukkan bagi UMKM dan pebisnis online. Kiriman Kiko itu akan sampai di penerima itu tidak lebih dari 2x24 jam. Nah, produk-produk ini yang dikembangkan oleh PT Pos untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di saat zaman sekarang ini. Seperti itu. Wah, jadi betul-betul ini PT Pos mulai merambah seluruh kehidupan masyarakat dengan mengikuti teknologi yang ada dan kebutuhan masyarakat yang ada. Dan tadi kan ada dalam genggaman nih, era pos dalam genggaman, ada Giro dalam genggaman juga, dan itu semua bisa di download melalui Play Store. Terus ada Kiposin Aja kalau mau ngirim paket dengan cara murah. Terus ada K9 yang tidak lebih dari 9 jam ya Pak ya. Terus ada Kicom untuk
tidak kurang lagi lebih dari 2 kali 24 jam untuk UMKM dan pebisnis online. Betul-betul ini yang menjadi kebutuhan sekarang Pak, karena bisnis online itu sudah lagi musimnya nih, lagi eranya orang berbisnis online. Masih orang di rumahnya saja sudah bikin toko-toko sendiri kan, jadi mereka sangat bergantung sama kurir, sama pengiriman, dan PT Pos menjawab semua itu untuk kebutuhan masyarakat. Dan kita berharap bahwa di tiap tahunnya, di tiap eranya PT Pos tetap jaya Pak ya, karena saya bilang tadi itu memori kita itu ternyata dari 1.700 berapa tadi Pak? 1874. Itu 1774. Ya. Jadi sudah 146 tahun berdirinya PT Pos dan berada di Indonesia. Menjadi penjawab rindunya orang Indonesia, penjawab kebutuhannya, dan kita bersyukur bahwa sampai detik ini PT Pos digiling dengan masa, digiling dengan teknologi, tetap ada dan eksis. Mungkin Pak ada harapannya sebelum kita tutup sesi ini di Hari Pos Indonesia sedunia. Pak Agus mungkin ada harapan Pak? Ya, tentunya kami berharap PT Pos Indonesia selalu di hati masyarakat. Tentunya di hati masyarakat tentunya harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga, baik itu layanan di outlet kami maupun layanan secara digital, fintech dan teknologi lainnya. Itu harapannya kami bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu untuk layanan kurir, logistik maupun payment. Itu terima kasih. Sampai ke pelosok kami siap melayani masyarakat. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Firman, terima kasih Bapak-bapak Pos sedunia yang telah melayani kami semua. Terima kasih untuk para pemirsa. Sampai ketemu di ruang podcast terkini ID di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.